Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di rumah? Bagaimana dengan kondisi kesehatan Anda hari ini? Saya Roni Waluya kembali hadir dalam Visi Zakat, menampilkan berbagai tema yang berhubungan dengan zakat di Indonesia. Dan kalau saya tadi menyapa Anda, apa kabar Anda sehat? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat ya. Tuh kan, kalau udah mulai batuk-batuk, kurangi ngerokoknya. Kenapa saya bilang kurangi merokok? Karena tema yang akan kita angkat adalah hidup sehat tanpa rokok. Menurut catatan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, tercatat 5,4 juta per tahun meninggal dunia atau kematian akibat penyakit yang disebabkan oleh merokok ini. Jadi bisa dibayangkan mungkin hampir setiap 6 detik setiap orang meninggal. Waduh, luar biasa. Dan bahkan di ada sebuah daerah di Indonesia di kalangan golongan ekonomi yang sangat-sangat rendah sekali. Mereka rela tidak makan hanya untuk merokok. Nah, untuk membicarakan masalah ini, saya sudah menghadirkan seorang tamu yang tentunya sangat pakar untuk membicarakannya, yaitu Bapak Profesor Tabrani. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Masih karena tidak merokok. Ini bicara soal rokok, bicara yang sangat complicated sebetulnya. Artinya bukan hanya sekedar bagi si perokoknya saja, bahkan lebih bahaya lagi untuk yang tidak merokok. Betul, betul. Katanya kan perokok pasif itu bahayanya dua kali lipat. Betul. Nah, kalau melihat catatan di Indonesia sendiri, Ya. bagaimana dunia merokok ini? Kalau di dunia ini 5,4 juta, kalau di Indonesia tercatat datanya gimana? Di Indonesia ini yang merokok setiap hari itu 64 juta orang. 64 juta orang ini meracuni dirinya dan juga meracunin orang-orang di sekitarnya, apalagi anak-anak, ibu-ibu yang justru lebih berbahaya. Jadi ya lebih dari 200 juta orang kena racun rokok setiap hari ini. Lebih dari 200 juta, semuanya dong kalau gitu? Ya hampir semuanya lah. Anda lihat karena di kita ini orang tidak disiplin. Merokok walaupun sudah dilarang, yang merokok. Alhamdulillah di masjid nggak pada merokok. Kalau udah di masjid udah merokok, kalau di pesawat udah nggak ada yang berani merokok. Pesawat di masjid ya. Tapi di hotel, di ruang restoran, walaupun dibilangin tidak boleh merokok, mereka cuek tetap aja. merokok. Cuek aja. Nah sebetulnya seberapa besar sih bahaya adiktif rokok ini terhadap perokok? Kalau bahaya adiktif, sebetulnya lebih adiktif dari narkoba. Wah. Ya, rokok. Nikotin itu sangat adiktif. Oleh karena itu, kalau orang dari kecil sudah mulai merokok, dia akan merokok terus. Inilah yang diincar oleh perusahaan rokok. Karena sekali dia sudah adiktif, dia beli rokok terus. Kayak tadi Anda bilang, dia tidak makan juga nggak apa-apa, rela. Bukan karena soal rela, memang karena dia adiktif, jadi dia tidak makan, belanja terus. Ini yang lebih serius lagi adalah setiap tahun rakyat 60% termiskin. 60% termiskin gitu ya? Itu malah menghabiskan belanja buat rokok kedua setelah beras. Jadi pertama beli beras, yang kedua beli rokok, baru sekolah, yang daging dan jadi kesehatan. bisa dibayangkan luar biasa berapa nilai yang dibakar setiap tahunnya. Sekitar tahun ini perkiraan sekitar 180 triliun. 180 triliun dibakar. Menguap itu mubazir. Kalau dipakai buat pergi haji berapa ratus ribu orang bisa dihajiin itu. Kalau misalnya kita bicara soal adiktif, artinya tidak bisa melakukan sebuah pengobatan secara instan atau bisa? Sangat sulit. Oleh karena itu memang harus ada sebuah treatment khusus. Kalau di luar itu ada klinik henti rokok namanya, yang membantu dengan berbagai cara. Ada yang dengan motivasi, grup dinamik, ada yang dengan obat, ya. Ada juga sekarang lagi dikembangkan dengan terapi semacam listrik magnetik. Oh gitu ya? Ya. Jadi di otaknya yang pusat yang udah keracunannya itu diintervensi. Ya paling itu kan sebenarnya otak kita Otaknya, yang, ya kan, betul kan? Betul. Katanya kan saya pernah nanya sama perokok, sebenarnya enaknya merokok apa sih? Ya. Dia bilang ada ritual-ritual yang mereka lakukan, membakar rokoknya, melihat asap ngebulnya gitu segala macam. Jadi halusinasi. Jadi sudah sampai ke tingkat itu ya? Buat kita kan begitu biasa aja. Tapi buat dia karena ini kayak orang fly begitu ya itu dianggap sebagai sebuah kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan luar biasa. Nah, tapi kan ada juga yang mengatakan bahwa ada kalau tadi Profesor bilang berbagai metode
bahkan ditemukan untuk menghentikan rokok. Sebenarnya yang paling utama sebenarnya untuk berhenti ngerokok itu gimana sih, Prof? Tekad. Hah? Tekad diri Niatnya? sendiri. Niat. Innamal a'malu binniat. Ada beberapa teman saya nekat pokoknya saya mau berhenti merokok. Bisa. Berhenti. Ada juga yang berhenti merokoknya karena apa? Anaknya tanya, kok Bapak masih merokok? Lalu saya nih sekolah nggak ada duitnya. Bapak ada duit buat beli rokok. Menyentuh sekali kan. Orang tuanya bilang, waduh saya salah, berhenti. Kadang-kadang manusia memang harus disentil dulu atau ditegur dulu gitu kan. Tapi kalau udah disentil yang kayak begitu di bawah, baru dia merasa. Nah, kalau dibicara soal efek, Prof ya, artinya mungkin banyak orang yang ingin berhenti merokok. Tapi balik lagi kan, pertama niat juga kan harus dibarengi apa yang harus dilakukan. Apakah efeknya nanti akan berakibat? Anda bilang, wah nanti saya gendut, nanti ini apa segala macam gitu kan. Yes, gendut karena bisa jadi orang yang tadinya biasanya ngerokok, kompensasinya dia berhenti merokok, dia makan. Ini jelas saya gendut. Kalau dia nggak makan, mungkin kalau kompensasinya olahraga gitu ya. Nah, kalau orang olahraga malah sehat dia. Tapi kalau efeknya sebenarnya yang paling utama kalau orang yang berhenti ngerokok itu apa sih yang dirasain gitu loh? Sehat. Langsung sehat. Sehat, cuman karena perilakunya yang biasa makan, biasa ngerokok, ngemil, lalu ngambil makanan itu yang bikin jadi tidak sehat. Ya, jadi gemuk tadi. Ya, memang merokok juga merusak sedikit metabolisme badan. Jadi makanan yang dimakan habis buat membunuh racun-racun dan sebagainya yang untuk menyehatkan, betul. Ya. Ini sebenarnya kalau bicara soal rokok, ini ada cerita, Prof. Jadi yang katanya seorang perokok naik bis, sebelahnya nanya, kok kamu merokok? Iya, kan gak boleh ngerokok. Ya men, coba kamu hitung, sehari kamu berapa ngerokok? Setelah dihitung setahun dia sekitar 150 juta. Kan bisa buat beli mobil katanya. Terus saya dibilang, loh kamu ngerokok nggak? Enggak. Kok belum beli mobil juga katanya. Kita akan teruskan obrolan setelah yang berikut ini. Merokok adalah gaya hidup, gaul atau trendy. Itulah pesan yang terus dihembuskan industri rokok kepada masyarakat. Sasaran iklan rokok sebagian besar adalah kaum muda. Banyak cara dilakukan untuk mengingatkan masyarakat akan bahaya rokok. Namun, upaya ini masih kalah dibanding masifnya iklan rokok yang menawarkan kenikmatan semu. Data Badan Kesehatan Dunia, WHO, menunjukkan angka kematian akibat rokok di Indonesia adalah yang ketiga yang terbesar di dunia setelah Cina dan India. Kematian akibat rokok di Indonesia mencapai sekitar 400.000 jiwa kematian setiap tahunnya. Kerugian akibat merokok mencapai triliunan rupiah, tidak sebanding dengan dana yang didapat dari cukai rokok. Ironisnya, sebagian besar perokok di Indonesia adalah masyarakat menengah ke bawah. Perbandingan uang yang dihabiskan untuk membeli rokok dengan dana pendidikan adalah 3:1. Artinya, uang yang dihabiskan untuk rokok 3 kali lebih besar dari uang yang dihabiskan untuk pendidikan. Pemilik perusahaan rokok adalah pihak yang paling diuntungkan dengan tingginya penjualan rokok, sementara masyarakat di negara hanya menerima cukai rokok yang nilainya jauh lebih kecil dibandingkan kerusakan yang terjadi akibat rokok. Zakat bisa berperan besar dalam menanggulangi masalah kecanduan rokok dan dampak kesehatan akibat rokok. Dana zakat dapat berperan untuk menyelamatkan para perokok dari bahaya jangka panjang akibat merokok. Baik Prof, kita lanjutkan obrolan. Kalau kita tadi lihat di tayangannya, memang antara dibilang susah tergantung tadi ya, ada political will sebenarnya dari pemerintah. Kemudian juga ada kesadaran dari masyarakatnya sendiri. Nah kalau misalnya dari sisi agama, Prof,
artinya kan masih ada perbedaan pendapat. Ya. Merokok ini sebenarnya aturannya gimana sih? Ya. Well, saya sih bukan ahli agama ya, tapi kalau saya bicara ahli di dunia, rokok itu udah haram. Di Inggris, di Hong Kong, Di negara-negara maju lah ya. Di negara-negara maju rokok itu haram. Di pesawat tidak ada satupun pesawat yang boleh merokok. Iya. Ya kenapa? Ya memang mengganggu orang lain. Nah kalau pakai kias, analogi, hukum Islam, kalau merusak diri, Apalagi dan merusak orang lain, Iya. mestinya sih sudah haram. diharamkan, ya. Tapi saya juga tidak tahu kenapa ulama-ulama kita, kecuali Muhammadiyah yang berani bilang dengan tegas bahwa merokok itu haram. Mungkin karena tadi itu ada unsur-unsur politiknya gitu kan? Kalau unsur politiknya bisa jadi, karena ini loh Mas, kita satu-satunya negara besar Iya. yang belum tanda tangan FCTC. FCTC itu adalah komitmen kita, kemauan politik pemerintah. Oke, kami mau kendalian pemakaian rokok karena membahayakan orang lain, Iya, karena iya. pemborosan, buang uang itu, kami akan kendalikan. Kita nggak mau tanda tangannya aja. Pemerintah kita nggak mau, bayangin. Pantesan perusahaan-perusahaan besar rokok itu larinya ke kita semua. Oh ya, dia terlindungi. Nah itu problemnya. Tapi tadi itu 180 triliun dibakar oleh rakyat kita. Dan kebanyakan rakyat dari golongan bawah. menengah ke bawah ya. Sementara yang jadi orang terkaya di Indonesia Adalah yang punya pabrik rokok. jadi ini orang miskin menyumbang untuk orang yang terkaya. Dan karena uangnya begitu banyak, kalau jadi masalah politik, Kalau uangnya begitu banyak, artinya kenapa? Apakah pemerintah kebagian juga? Kebagian dalam cukai rokoknya 60 triliun 60 triliun per tahun. per tahun. Tapi kan sedikit Dibanding- itu. Tapi iya, yang lebih penting lagi barangkali yang kita nggak tahu itu. 60 triliun yang ketahuan ya. Yang ketahuan. Itu yang juga belum tentu sponsor. segitu sebenarnya harusnya kan 60 Belum triliun. tentu ya. Waduh, Belum lagi luar yang biasa. sponsor. Kalau ada konvensi partai politik pasti support rokoknya luar biasa tuh. Ya tapi sekarang kalau untuk event-event kegiatan panggung Ya. itu udah Oh, itu mulai apa? nggak boleh. Tapi kita masih luar biasa. Masih ada ya? Di dunia tuh FIFA aja buat olahraga sepak bola ya? melarang iklan rokok tuh. Bisa bayangin. Bulu tangkis masih kok. Kalau bulu tangkis masih. Masih, Ya. karena- sepak bola dia udah larang. Perkumpulan bulu tangkis yang terkenal juga sponsornya rokok juga. Ya itu. Nah, itu yang- Oke, untuk obrolan lebih lanjut, biasanya sebenarnya sih ada Mas Ahmad dari Dompet Duafa, tapi kok belum datang nih? Mana ya? Oh itu dia, Mas Ahmad ini. ini kalau saya nggak datang, Mas Ahmad bisa di sini. Ya. Waalaikumsalam. Apa kabar, Ya, Mas? ini. Waduh, kalau yang nggak merokok tuh kelihatan memang seger-seger mukanya ya. Walaupun uban gitu, tapi kan tetap mukanya kelihatan segar. Mas Ahmad, Iya. kita bicara soal hidup sehat tanpa Iya, rokok. iya. Nah, sebetulnya ada nggak sih? Anda nggak merokok juga kan? Enggak. Enggak. Oke. Artinya Alhamdulillah. Berpahala. kalau gitu mungkin ada nggak sih program-program yang dilakukan oleh Dompet Duafa sendiri untuk mempropaganda anti rokok lah istilahnya gitu loh. Iya, pertama memang sebuah kenyataan kan bahwa yang terbanyak merokok ini masyarakat miskin ya. Betul, betul. Iya. Terus yang kedua, Dompet Duafa punya program-program berinteraksi dengan masyarakat miskin. Iya. Sangat banyak di kampung-kampung seperti itu. Nah, biasanya kita mengintroduksi itu dalam konteks namanya tuh mengembangkan budaya hidup sehat. Baik. Jadi konteksnya ke sana. Nah, baru kemudian kita masuk sampai ke soal rokok. Artinya gitu. memberikan bantuan atau santunan. Tolong ya, santunannya jangan dibeliin rokok. Gitu kan? Kalau itu. itu lebih Kalau itu parah kita betul pesankan, itu. kita pesan. Iya, Kalau yang parah. seperti itu memang kita pesankan. Iya, Tapi iya. kalau lebih dari itu pun sebenarnya kita juga mengarahkan agar mereka mempunyai hidup sehat. Makanya Iya. kemudian secara perlahan dari mulai kita mengatasi laparnya dulu, kemudian mencari pekerjaan buat Iya, mereka iya, atau iya. usaha. Nah, kemudian kedepannya dia sadar lingkungan, sadar sehat. Nah, baru kita juga arahkan ke sana. Nah, mengenai sadar sehat sendiri, masyarakat Indonesia sebenarnya sadar sehatnya sampai Kalau ditanya sadar sehat sih, saya yakin semuanya sadar. Oke. Dimanapun kita ketemu, baik yang miskin maupun yang kaya. Pengennya bagaimana, sehat. Pak? Ah itu. Pengennya Bagaimana sehat. Pak sehat? Selalu ditanya sehat apa nggak? Itu udah Perilakunya. tanya. Cuma di omongan aja. Perilakunya belum sampai kepada apa sih yang bikin sehat? Belum kenapa tahu. sebenarnya? Artinya apakah paradigma mereka untuk sehat itu dari mulai hidup sehatnya ya? Artinya masih sangat sedikit sekali atau Ya pertama kita
sangat minim dengan pendidikan kesehatan masyarakat dari pemerintah sendiri. Anggaran pendidikan promosi kesehatan sangat-sangat minim. Yang kedua, role modelnya juga tidak ada. Jadi yang nggak ngerti. Role model kenapa? Artinya kan sering Role tuh. modelnya malah artis merokok, di sinetron malah merokok. Kalau di India sekarang Menteri Kesehatannya melarang artis itu dalam bermain film merokok. Nggak Karena boleh itu ya jadi sama role sekali ya? model. Itu nggak boleh. Kalau di kita masih kelihatan ya. Ya justru malah terasa maco gitu. Nah ini yang bikin sementara anak-anak yang kecil yang kepengen nunjukkan diri hebatnya dia ikut. Jadi role model itu yang nggak ada, sehingga dia nggak tahu bahwa ini memang membahayakan. Iya, iya, iya. Nah, kalau dari dompet duafa, Iya. apakah ada semacam, kan kalau tadi kan mengatakan bahwa kita melakukan bantuan, Iya. memberikan ke mereka untuk pertama untuk makannya dulu, Iya, pendidikannya dulu, terus Iya. kemudian kesehatannya. Iya. Selain itu ada nggak artinya semacam training lah soal kesehatan khusus gitu loh? Ya kan kita sekarang juga mengarah ke promotif kan semua layanan kesehatan kita. Karena itu dengan sendirinya kita juga menjelaskan tentang perilaku hidup sehat. Dengan sendirinya juga menganjurkan untuk menjauhi rokok. Itu juga kita lakukan. Bahkan sebenarnya kita itu untuk men-screening orang untuk menjadi members di layanan kesehatan kita, kita juga memperhatikan apakah dia itu perokok atau bukan gitu loh. Nah, screening ini tapi kita kategorisasikan dalam rangka nanti terapi apa yang kita harus berikan kepada dia gitu loh. Karena pada dasarnya Artinya terapi untuk mereka yang sudah merokok dan mau berhenti gitu? bukan, maksudnya begini bahwa kalau kita punya members sebenarnya itu dia perokok gitu kan. Nah, berarti kita selain mengobati kesehatan dia, misalnya dia sakit kepala, ya kita obati dulu sakit kepala, tapi nanti kita juga harus ada sesuatu yang kita arahkan supaya merokoknya itu bisa berhenti. Kasih tahu aja, Pak, Bapak itu sakit kepala karena ngerokok gitu. Wong dia udah kecanduan, udah nggak mikir lagi, udah nggak bisa berhenti. Wah, ini kalau gitu gimana ya caranya? Artinya kira-kira berapa tahun ke depan lagi Indonesia bisa bebas rokok? Jangan dijawab dulu sekarang. Kita akan teruskan obrolan ini. Kita akan lihat dulu yang berikut Bebas ini. rokok sih susah. Ya, Anda masih bersama kami di Visi Zakat dan kita masih membicarakan mengenai hidup sehat tanpa rokok bersama Profesor Tabrani dan Mas Ahmad Juwaini juga. Nah, kalau saya bilang tadi, kira-kira mungkin nggak sih Indonesia bebas rokok? Atau ada target nggak sih sebenarnya kapan Indonesia harus berkurang lah gitu loh? Target aja belum. Oh, target belum? Indonesia belum. Belum. Apalagi tahu kapan bebas rokoknya. Tanda tangan aja mau ngontrol belum mau bagaimana. Tapi di dunia alhamdulillah konvensi MDG tahun lalu ada komitmen seluruh pimpinan seluruh dunia termasuk Indonesia sebetulnya Pak Budiono yang datang akan menurunkan prevalensi, artinya jumlah perokok 30% dari kondisi sekarang. Kalau sekarang 64 juta yang merokok, nanti harus tinggal 40 jutaan begitu di tahun 2025. Oke, kalau kita bicara soal rokok, kan kita bicara soal industri balik lagi ya. Iya. Industri tembakau dan segala macam. Sebenarnya kalau dari sejarah, kalau tembakau ini nggak dipakai untuk rokok, sebenarnya bisa untuk yang lain kan? Kalau nggak salah untuk obat juga ada tembakau. Ada sebagian obat yang jelas kalau dapat kena lintah tuh Iya, sahabat iya, kita iya, kasih betul, rokok betul. hilang tuh ya. Betul. Tapi nggak banyak, nggak gede. Nah, ada juga yang beranggapan bahwa rokok ini tradisi kultur Indonesia, nonsen. Karena tahun tembakau kita bawa dari benua Amerika ke sini. Nggak ada budaya Dari kita. Brazil Tapi ya. Prof, itu yang zaman dulu wanita-wanita menginang apa itu pakai Nyenang ada pakai tembakau? sirih, tapi itu pun baru belakangan. Tembakaunya baru masuk belakangan. Tembakau belakangan tahun 1700 sekian baru. Iya, iya, iya. Dulu dulunya nggak ada dari Iya, luar. iya. Jadi sebenarnya dari kalau dilihat dari budaya kita nggak ada yang merokok itu. Nggak ada, zaman dulu nggak ada. Memang Nah, yang lebih penting lagi sekarang ini waktu kita nyusun RPP pengendalian tembakau, diprotes petani, modebo dan sebagainya, kita mengimpor 3 kali lebih banyak dari yang kita ekspor tembakau. Jadi yang kita konsumsi 180 triliun itu
lebih banyak menguntungkan orang-orang dari luar sana itu duitnya, bukan di petani kita. Iya, sebenarnya sih bukan tembakau aja kan ya, Iya. Prof ya. Semuanya yang kita konsumsi itu diimpor semua gitu kan, benar Ya, nggak? ya, udah Benar nggak? kacau lagi lah ya. Ya, tapi artinya kalau petani protes, sebenarnya nggak iya, signifikan. Kami juga lakukan survei, ternyata hanya 29% petani yang hanya melulu tanam tembakau. Selebihnya tanam tembakau, padi dan sebagainya. Yang tanam padi jagung hasilnya justru lebih banyak dibandingkan tanam tembakau. Tapi yang melulu tanam tembakau udah susah karena dia memang semacam diijon. Jadi udah dikasih bibit tembakau, kemudian nanti kamu jual ke saya, begitu udah nggak apa-apa lain. Oke. Nah, kalau tadi Prof mengatakan bahwa ada kesepakatan antara pemimpin dunia. Targetnya apa sebenarnya di situ? Targetnya sebetulnya ada 4 target itu. Pertama, menurunkan angka kematian penyakit tidak menular dari penyakit jantung, diabetes, hipertensi, dan merokok. Semuanya ini juga terpengaruh sama rokok. Yang kedua, menurunkan jumlah perokok 30% di semua negara. 30%. Yo, Tadi dikatakan di Indonesia berapa? 64 juta. 64 juta yang merokok. Berarti sekitar 18 jutaan. Ya. Kita harapkan tahun 2025 itu lagi meninggal lah ya. Ya, Berkurang paling nggak perokoknya kan. Oh berarti ya itu target-target yang target, tapi terus terang komitmen kita, pemerintah kita belum ada untuk itu. Itu kan komitmen dunia. Kita harus ratifikasi di Indonesia dan tunjukkan bukti-buktinya. Nah sekarang dari Dompet Duafa kan artinya sebuah lembaga yang mengumpulkan dana masyarakat melalui zakat, infak, sodako. Ada kegiatan yang khusus untuk anti rokok ini? Iya. Jadi kita sebenarnya pertama ada beberapa teman rekan LSM kita yang bergerak di sektor itu secara khusus, kita juga bantu. Tetap bekerja sama. Kita bantu. Pertama itu. Kemudian yang kedua, program-program kita juga pada dasarnya melakukan filter sebenarnya terhadap penerima manfaat perokok dan bukan perokok gitu. Cuma kita tidak ingin hard gitu. Jadi karena kita tidak ingin seolah-olah bahwa orang yang merokok itu tidak boleh dibantu apa-apa. Itu juga terlalu kejam karena kadang-kadang sedang dia benar-benar lapar atau sedang sakit misalnya, penyakitnya bukan itu, misalnya sakit yang lain, ya tentu kita juga menempatkan itu sebagai prioritas kedua bahwa soal rokok akan kita coba bantu atasi, tapi soal utamanya dia juga coba kita tolong gitu. Siapa tahu dengan dibantu masalahnya dia benar. Iya, betul. Tapi kita tetap memprioritaskan bahwa penerima manfaat dana zakat, infak, sedekah ini kita prioritaskan bukan untuk yang perokok, prioritas utamanya gitu. Jadi bagus juga ya berarti ya. Yang bukan perokok itu mendapatkan prioritas. Artinya kan dia berpikir kan. Betul. Tes kesehatan dan segala macam. Udah excellent program pelan-pelan gitu. Nah, Prof, kalau kita kan istilahnya dengan segala macam cara perokok kan sudah istilahnya ditakut-takutin kan. Artinya kalau kita lihat produk-produk rokok luar itu mereknya udah kecil, terus peringatannya yang besar. Peringatannya pakai gambar. Iya kan? Kalau Anda beli rokok buatan Indonesia, belinya di Singapura atau di Malaysia, itu pakai gambar. Iya. Produksinya produk Indonesia, di Indonesia sendiri nggak ada gambarnya. Gambarnya tengkorak bukan? Bukan. Tengkorak udah ada yang tengkorak, ada yang tengkorak, ada gambar kanker mulut yang mengerikan, kanker paru mengerikan. Foto-foto ya. Iya, foto-foto. Sehingga orang kalau mau merokok, saya ntar sakit begini gitu. Di Indonesia untuk pasang kayak begitu belum ada aturannya. Belum dipaksa. Ya jelas industri rokok kalau ditanya ya nggak mau. Ada sih tulisannya kan di situ kan bahaya merokok. Ya itu pun kecil sekali, dibayangin. Kalau Australia sekarang sudah jual rokok tanpa ada bungkus. Hah? Nggak boleh. Ketengan maksudnya? Oh bukan. Apalagi ketengan. Dalam sebuah bungkus tanpa ada gambarnya. gambar atau nama di bungkus itu. Rokok putih. Jadi plain bungkusnya supaya anak-anak tidak melihat dan tergoda untuk membeli rokok. Oh kalau di kita kan kalau masuk ke supermarket atau ke minimarket, warna-warninya bagus-bagus tuh. Kita ini merah memang surga buat meracunin rakyat kok ini. Luar biasa. Kalau ada Prof, satu hal yang bisa bikin orang tidak berani untuk mencoba. Kira-kira apa yang paling buruk bisa kita ini untuk perokok ini? Sulit kalau dibilang tidak berani untuk mencoba karena efek rokok itu tidak langsung. Beda dengan kalau kayak lebih banyak psikologisnya berarti. Betul. Kalau narkoba bisa orang langsung teler kelihatan begitu, atau mabok kemudian
Jadi Ada yang kerasanya langsung ya? kalau rokok ini kan efeknya pelan-pelan. Sudah mulai disebut. Efek rokok itu puluhan tahun baru muncul. Jadi nggak begitu terasa. Efek artinya efek negatif dan positif. Efek negatifnya atau apa nih? Negatifnya, positifnya nggak pernah ada. Sekarang Iya, makanya iya, saya iya, bilang iya. ini mubazir 180 triliun kita bakar negeri ini. Memang nggak kelihatan. Disitulah perlu agama. Agama kan urusannya akal, pikiran. Ngelihat jangka panjang bukan jangka pendek. Nah, kalau dari urusan agama, Iya. aturannya gimana nih Milion Mas amat. kelihatannya? Ya saya kira kalau dalam agama udah jelas lah, segala sesuatu yang akan merusak kita itu memang dilarang. Itu sudah pasti. Tapi dengan pemerintah kelihatannya nggak terlalu ini ya. Dan sebenarnya kan MUI pun sudah memfatwakan haram ya rokok ini. Meskipun baru dibatasi pada bagi orang-orang yang belum punya penghasilan haramnya. MUI membuat fatwa Kalau itu. Muhammadiyah. Iya, iya, iya. Kalau jadi gini, kalau Jadi haram merokok untuk yang belum punya penghasilan. Kalau udah boleh bukan. lah. Kalau makruh untuk semua. Kalau Iya, makruh iya. untuk semua, tapi Iya, iya. haram itu sudah diharamkannya baru setahap, yaitu pada orang-orang yang belum punya penghasilan. Sama ibu hamil. Iya, ibu hamil juga itu sudah diharamkan. Jadi maksudnya untuk anak-anak remaja gitu-gitu yang beli itu haram gitu rokok itu. Yang belum. Karena kalau remaja sekarang kan udah punya penghasilan sendiri tuh. Iya. Iya, itu masalahnya. Minimal penghasilan dari orang tua ya. Jadi saya kira memang itu mindset yang mesti dirubah. Karena banyak juga ulama barangkali nggak pernah baca. Iya, Efek rokok itu jangka panjang, nggak bisa kelihatan langsung. Jadi mesti pakai penelitian, mungkin mesti pakai data scientific. Nah, di negara-negara yang sudah lebih maju, mereka melihat itu jangka panjang. Iya, ada juga sih yang ditanya, kok kenapa sih kamu masih ngerokok? Justru saya belum menemukan kenikmatannya. Justru saya ngerokok terus katanya. Dan celakanya lagi banyak kiai merokok. Ini persoalan lain. Kan ini unsur teladanisme ini kan juga penting Itu gitu dia. kan. Siapa yang ngomong, role modelnya yang penting. Iya, gitu. iya. Atau mungkin perlu di ini ya sekarang. Mas Ahmad bisa jadi role model dia. Ganteng begini, Iya, nggak iya, merokok, iya. menyantunin itu, betul. iya mesti banyak kita. Iya, Ada himbauan mungkin dari Profesor ataupun Kalau saya sih menghimbau bahwa pemerintah janganlah hanya mendengarkan pandangan dari perokok atau industri rokok sebagian orang, tapi lihatlah kepentingan banyak rakyat duluan. Ya. Dan tidak akan pengendalian rokok itu membunuh petani atau membunuh industri rokok dalam waktu yang tidak akan. Ya. 25-30 tahun lagi. Ya, kalau dari saya, pertama khususnya buat saudara-saudara kita yang hidupnya sedang kekurangan, Boya jangan ditambah lagi beban kehidupannya dengan rokok. Terus ya baik secara ekonomi maupun secara fisik kan. Jadi jangan ditambah lagi. Yang kedua, kami juga berharap bahwa masyarakat kita semakin sadar akan upaya-upaya membangun kesehatan dan mengurangi rokok ini, termasuk dengan ikut serta selalu dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung kampanye anti rokok dan mengatasi korban-korban atau mengurangi korban rokok ini. Gitu. Dan yang paling penting kesehatan itu bukan buat orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Betul. Profesor, terima kasih sudah hadir di Sama-sama. Visi Zakat. Mas Ahmad, terima kasih juga. Nih, kayaknya sibuk banget nih. Udah ditungguin lagi tuh. Ya. Baik, dan saya Roni Waluya. Sibuk ngoleksi pahala. Betul, Amin, amin. amin, amin. Saya pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Visi Zakat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.